Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galil Rupambudi dengan NIM 2007104 Program Studi Sistem Informasi STMIC Hang Tuah Pekanbaru. Sekarang saya akan memberikan tutorial install Linux Anti-X di VirtualBox. Anti-X sendiri adalah Linux yang cukup ringan untuk komputer dengan spesifikasi rendah. Kita bisa lihat di sini sistem requirement-nya dengan CPU i386 dan x64. Untuk penggunaan memori sendiri minimumnya 192 MB dan untuk direkomendasikan lebih dari 256 MB. Anti-X sendiri juga memiliki 4 varian. Yang pertama Anti-X full dengan minimum penyimpanan 5 GB, Anti-X base 3,5 GB, Anti-X core 1 GB dan Anti-X net 0,7 GB. Anti-X sendiri juga merupakan distro Linux turunan dari Debian. Untuk websitenya sendiri kita bisa akses dengan link antixlinux.com. Lanjut pendownloadan, kita bisa ke download langsung. Oke, di sini ada banyak penyedia download Anti-X Linux. Banyak server ya. Di Indonesia juga ada dengan cara Ctrl F lalu ketik Indonesia. Oke, di sini ada 3 server untuk di Indonesianya sendiri. Mulai dari Politeknik Negeri Banyuwangi, Java Surabaya, dan Mirror Disk. Kita bisa pilih salah satu dari itu. Oke, kemudian VirtualBox. VirtualBox websitenya sendiri kita bisa akses dengan melalui virtualbox.org. VirtualBox sendiri adalah software yang digunakan untuk install sistem operasi lain ke dalam sistem operasi utama. VirtualBox untuk perencanaan awal dibuat oleh Inotex dan dikembangkan hingga saat ini oleh Oracle Corporation. Untuk lisensinya bersifat open source. Oke, langsung saja untuk penginstalasinya. Kita buka VirtualBox, kita klik new, kita beri nama virtual machine-nya. Oke, udah pasti Linux. Untuk versionnya kita pilih, karena tadi Anti-X Linux turunan dari Debian, maka kita pilih Debian 64 bit. Next, kemudian rekomendasi memorinya. Tadi minimumnya 256, tapi di sini saya mengisikan dengan 1024 MB atau 1 GB. Oke, kita di sini langsung create saja. Oke, sini kita pilih VDI atau VirtualBox Disk Image. Next, Dynamic Located. Next. Oke, di sini penyimpanannya kita buat lebih dari ini ya. Kita buat 10 GB. Create. Oke, otomatis nanti sini akan muncul virtual mesinnya. Di sini kita masuk ke settings. Kita klik dulu ini. Settings. Kita ke storage. Kita klik empty. Lalu kita klik gambar CD ini. Choose a disk file. Oke, di sini kita cari tempat penyimpanan download file ISO Linux-nya. Oke, kita open. Oke, kemudian di sini akan berubah. Di sini saya menggunakan versi yang base ya. Oke, di sini pun kalau sudah berhasil, maka di sini akan berubah juga. Jadi Anti-X 2164 base ISO. Kita start.
Oke, di sini sudah starting. Oke, ini tampilan untuk instalasinya ya. Di sini kita pilih yang NTX 21 yang paling atas. Kita enter. Nah, ini tampilan awal untuk NTX Linux ya. Di sini kita bisa lihat penggunaannya atau requirementnya, dan untuk RAM-nya sendiri sudah termakan 124 MB dari 995 MB. Tapi di sini kita belum full menginstalnya, tapi kita hanya menjalankan secara live-nya. Untuk penginstalan kita bisa klik bagian install. Oke, di sini sudah pastikan untuk layarnya US. To next. Nah, untuk pembagian partisi, untuk secara otomatis tanpa membagi-bagi secara manual, kita langsung bisa klik ke regular install using the enter disk. Tetapi kalau kita ingin membuat partisi secara manual, kita bisa klik custom disk layout. Oke, di sini saya milih regular install saja atau otomatis install. Dan untuk jika kita menggunakan penyimpanan lain, kita bisa klik sini, nanti akan muncul option penyimpanan lainnya. Encrypt ini untuk mengamankan disk kita. Kita langsung next saja, langsung yes. Installing group ini harus dicentang ya. Di sini sudah mulai proses penginstalasinya, tapi kita sini next saja langsung. Sini komputer name kita beri nama, kita sesuaikan aja ini nanti X1, nanti X saja lah, kita ganti nanti X. Domain name bebas, next. Oke, localize pastikan US, time zone Asia. Nah, kalau kita di sini tidak mau mencari satu persatu, kita bisa langsung ketikkan misalnya Jakarta, maka di sini akan muncul langsung Jakarta. Di sini kita centang, untuk formatnya bebas. Berikutnya next. Oke, di sini kita membuatkan user account-nya. Oke, ini untuk password ini digunakan ketika kita akan masuk ke desktopnya. Kita buat saja. Oke, root administrator, jika kita ingin mengakses sebagai root, maka kita wajib diisi, maka kita isi aja coba ya. Jika kita ingin masuk ke desktop tanpa login terlebih dahulu, maka kita pilih ke auto login, kita centang, tapi saya tidak usah. Oke, next. Oke, di sini tidak bisa karena username-nya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, di sini kita tinggal menunggu saja proses instalasinya. Untuk proses instalasinya memakan waktu, menurut saya tidak terlalu lama dibandingkan dengan Linux lainnya. Di
Di sini di live log kita bisa melihat prosesnya, apa saja yang sudah diproses. Dan sekarang sedang menjalankan copying new system. Oke, di sini instalasi sudah selesai. Langsung kita klik finish saja ya. Oke, di sini akan otomatis mereboot Linux-nya. Oke, di sini kita disuruh untuk mengeluarkan file ISO atau disknya sebelum kita melanjutkan. Tapi kalau kita menggunakan VirtualBox, maka otomatis file tadi akan langsung dikeluarkan. Kita bisa lihat di sini optical drive yang tadinya ada file ISO menjadi empty atau sudah kosong. Lalu press enter to continue. Oke, di sini kita memasukkan username dan passwordnya. AntiX Linux sudah terinstall di dalam VirtualBox. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah selesai melakukan proses instalasi AntiX Linux. Kita bisa ketikkan di terminal sudo apt update untuk mengupdate Linux. Setelah itu kita akan disuruh memasukkan sudo passwordnya atau username password pada saat kita login. Oke, proses instalasi sudah selesai. Setelah itu kita tadi sudah memasukkan password root. Setelah itu saya akan memberitahukan cara mengakses sebagai root. Caranya ketikkan sudo su. Setelah itu kita akan sudah masuk ke dalam root sebagai root ya. Untuk melihat detail dari Linux-nya, kita harus menginstal patchcake yang dengan nama NeoFetch. Karena kita sudah masuk ke sebagai root, maka kita tidak perlu lagi mengetikkan sudo, tapi langsung menggunakan apt. Yang tadinya kita menggunakan sudo apt, kita sekarang tidak usah menggunakan sudo, tapi langsung menggunakan apt. Sedikit informasi, sebelum kita menginstal patchcake atau software, kita diharuskan untuk mengupdate sistemnya terlebih dahulu. Oke, install NeoFetch sudah selesai, lalu kita akses NeoFetch-nya dengan ketikan NeoFetch. Maka muncul detail dari Linux yang kita install, mulai dari dengan OS, Debian, Linux, Blue Ice,
hostnya atau komputer kita menggunakan VirtualBox. Kernelnya 4.9.0 dengan anti-X AMD 64. Uptime-nya sudah 5 menit. Patch cake-nya 1207. Resolusi oke, lengkap ya, WM full box. Oke, untuk CPU yang komputer saya gunakan menggunakan Intel i3 generasi ke-6. Memori yang tadi kita buat 1 GB hanya terpakai 120 MB. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.